Halo, salam jumpa pemirsa. Saya Sally Siregar kembali hadir menemani Anda di Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan selengkapnya dalam Berita Dunia. Pemirsa, krisis di Ukraina kembali mengundang sorotan ke aset digital dan mata uang kripto. Terutama kekhawatiran pejabat dan pengusaha Rusia bisa memanfaatkan kripto untuk mengelabui sanksi ekonomi lewat jalur perbankan formal. Desakan pun menguat dari agar negara-negara barat menutup celah kripto ini. Saat mengumumkan sanksinya terhadap Rusia merespons invasi Rusia atas Ukraina, Uni Eropa menyertakan mata uang kripto. Nous prendrons notamment des dispositions sur les crypto-monnaies qui ne doivent pas être utilisées pour contourner les sanctions financières décidées par l'Union européenne. Upaya menutup celah kripto ini juga diangkat saat lawatan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken ke sejumlah negara Eropa termasuk Estonia. First, we need to finalize and fully disclose SWIFT for Russia and Belarus. Second, we have to restrict also cryptocurrencies. This is equally important to close the loopholes. Rabu waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden menandatangani instruksi Presiden yang meminta pengkajian mendalam atas mata uang kripto dan aset digital lainnya. Di antara 6 aspek yang diminta untuk dikaji adalah perlindungan konsumen dan juga pemanfaatan kripto untuk kegiatan melawan hukum. Menurut sumber Gedung Putih kepada harian The New York Times, impres ini memang telah lama dijadwalkan, bahkan direncanakan jauh sebelum serangan Rusia terhadap Ukraina. Di Amerika Serikat, sebagian anggota Kongres pun mendesak pemerintahan Joe Biden mencegah Rusia mengelabui sanksi ekonomi lewat penggunaan mata uang kripto, meski analis menyaksikan kemungkinan ini. So there is no way to substitute the economic loss that is occurring by Russia through the cryptocurrency marketplaces. It's just as a function of market liquidity. So there's just not enough tokens, coins being able to be sold and traded and exchanged. Furthermore, this is done in a relatively centralized manner through exchanges that would prohibit those transactions from occurring in the first instance. Tanpa regulasi pemerintah pun, analis menilai sifat kripto yang terbuka akan membuatnya sulit dimanfaatkan untuk mengelabui sanksi. If we are truly engaging in sanctions evasion, it would not be able to avoid detection. The features of cryptocurrency, particularly the public nature of blockchain ledgers that are available to anyone essentially with a computer. We're also seeing that regulators and policymakers globally are vigilant in monitoring the markets. And given that the blockchain markets are open and transparent, wrongdoing can be easily detected. And so we're seeing more and more policymakers comfortable with the fact that while they're pseudonymous markets, they're open and transparent. Sebaliknya, mata uang digital juga dimanfaatkan warga Ukraina karena kemudahan pengiriman dan juga bisa disimpan secara mobile. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Amerika Serikat mendekat ke Arab Saudi untuk memitigasi pelonjakan harga BBM setelah melarang impor minyak dan gas dari Rusia. Namun, apakah negara-negara semenanjung Arab akan bekerja sama untuk menurunkan harga BBM? Berikut beritanya untuk Anda. Invasi Rusia ke Ukraina mengguncang pasar energi global. Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan AS dan Eropa atas melonjaknya harga migas dan menyoroti langkah AS dan sekutu-sekutunya mendekati negara-negara yang dulunya dijatuhi sanksi. Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы, и с Венесуэлой. Per Desember 2021, rata-rata impor minyak mentah dari Rusia ke AS hanya mencapai 3%, menurut data Pusat Informasi Energi AS. Berbeda dengan AS, negara-negara Uni Eropa lebih bergantung pada Rusia. 40% gas alam dan 25% minyak Eropa diperoleh dari Rusia. Ke-27 pemimpin Uni Eropa sepakat untuk lebih berhati-hati untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi ke Rusia. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana untuk melarang impor minyak dari Rusia pada akhir 2022. Naiknya harga bensin di AS mendesak Presiden AS Joe Biden untuk mengontak Arab Saudi. Namun upaya ini menurut laporan ditolak putra mahkota Mohammed bin Salman.
Hubungan AS dan Mohammed bin Salman merenggang sejak pembunuhan dan mutilasi kontributor Washington Post Jamal Khashoggi pada 2018. Biden berjanji mengasingkan sang putra mahkota. Namun Menteri Luar Negeri AS menolak telah ditolak Arab Saudi dan menyebut adanya harapan dari Uni Emirat Arab. It's just an announcement a short while ago. I'm not sure if it's been made publicly yet about Emirati support for increased production when it comes to OPEC Plus, which I think is an important thing to stabilize global energy markets to make sure that there remains an abundant supply of energy around the world. Meski hubungan Biden dan putra mahkota Arab Saudi menegang, tapi perwakilan kedua negara bertemu untuk melakukan negosiasi balik layar di Riyadh, menurut analis. I think the main concern is that at a time when gas prices are so high and we're looking to get some cooperation from other countries, including close partners that get and benefit from our security cooperation and assistance, that we would hope that they would do more to help the United States. Arab Saudi juga dihadapkan pada resiko lain jika tidak membantu menurunkan harga BBM. There'll be political problems here coming from both Republicans and Democrats, that if consumers who are motorists simply don't want to pay the price, they'll look for someone to blame. And I think a country like Saudi Arabia has been blamed before because of the OPEC embargo back in the 1970s. It could be easily blamed again. Pemerintah Biden juga melakukan perundingan dengan negara kaya minyak lain Venezuela dan mengupayakan penyelesaian dialog nuklir Iran di Vienna guna melepas cadangan minyak Iran ke pasar global. Perundingan ini tertahan setelah tuntutan Rusia untuk melanjutkan perdagangan dengan Iran. Demikian laporan VOA. Pasar real estate Nigeria berkembang pesat, tetapi belum bisa mengimbangi tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan rumah di negara tersebut. Menurut Bank Sentral Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika itu mengalami kekurangan sedikitnya 22 juta unit rumah. Pasar real estate Nigeria tumbuh sebesar 3,85% tahun lalu, yakni yang tertinggi selama 6 tahun. Menurut para ahli, kota-kota seperti Lagos dan Abuja memiliki jenis bangunan dan arsitektur yang banyak diminati. Tapi saat permintaan untuk real estate mahal makin meningkat, akses ke perumahan yang terjangkau tetap sulit bagi jutaan warga Nigeria. Ini dirasakan perancang busana Precious Nwajaku yang pindah ke Abuja Januari lalu. Precious harus membayar sewa 1 tahun sebesar $300 atau sekitar 4,5 juta rupiah untuk apartemen 1 kamar, belum termasuk kebutuhan dasar. Then you pay for water, there is no water inside. As you can see, there's no lights and there is nothing, there's no good road. Kesenjangan di bidang perumahan ini mencerminkan kesenjangan ekonomi Nigeria. Menurut Bank Dunia, 22 juta warga Nigeria tidak memiliki perumahan yang dibutuhkan. Ini jumlah yang tertinggi di dunia. Ini masalah yang dijanjikan otoritas Nigeria akan ditangani selama bertahun-tahun. Tahun 2019, pejabat pemerintah berjanji memasok 1 juta rumah terjangkau setiap tahun untuk membantu memenuhi permintaan perumahan yang layak. Tapi menurut para ahli, program perumahan tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Nigeria setiap tahun. If Nigeria is reproducing to the level of 5 million every year, how many units of houses has government provided in a year? How many units of houses has private sector produced in a year? Festus menjalankan kampanye advokasi untuk rumah terjangkau dan menggelar pertemuan tahunan dan pameran rumah. Ini bertujuan menyatukan pemerintah dan industri untuk mengatasi kurangnya perumahan yang terjangkau. Festus memperingatkan kesenjangan perumahan akan makin memburuk saat populasi Nigeria mencapai sekitar 400 juta pada tahun 2050. Pengembang properti menyebut beberapa faktor penyebab mahalnya biaya pembangunan rumah. This is an era where foreign exchange has taken the new toll entirely, and most of the construction materials are they have foreign inputs. Government need to hasten up to bring down the cost of land, and it will reflect on the cost of production by developers for houses, because other materials don't have control over it.
Para anggota parlemen Nigeria sedang mempertimbangkan RUU untuk mengatur agar sewa rumah dibayar secara bulanan dan bukan setiap tahun, agar bisa meringankan beban keuangan warga. Tapi tanpa adanya lebih banyak rumah yang dibangun, menurut para ahli, kesenjangan akan semakin melebar dan jutaan warga akan menderita tanpa salah satu kebutuhan hidup yang paling mendasar, yakni tempat tinggal yang terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, pesatnya urbanisasi di Ghana memicu peningkatan perumahan mewah yang tidak terjangkau warga biasa. Di sisi lain, urbanisasi juga menghasilkan banyak sampah plastik. Seorang pengusaha melihat peluang untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan, yakni membangun rumah murah dari plastik daur ulang. Pasar real estate melonjak di Accra. Permukiman mewah terus bermunculan di lokasi utama di seluruh ibu kota Ghana ini. Menurut kalangan realtor, ledakan properti mewah dipicu perubahan demografi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi di ibu kota. I think it started off from the oil sector in the late 2000s when Ghana discovered oil. So I would like to believe that there was almost like a gold rush to Ghana at the time. So a lot of developers decided this was the best time to position themselves, so then they capitalized on that by getting multiple acquisitions and started investing it. Pertumbuhan ekonomi Ghana mendorong migrasi ke kota-kota tempat banyak warga bersaing mencari akomodasi yang layak dan terjangkau. Sensus tahun 2021 mengungkapkan Ghana membutuhkan sekitar 2 juta tambahan unit rumah untuk bisa sepenuhnya menampung 30,8 juta penduduknya. The deficit that we are talking about is in the medium to lower income brackets. And we don't seem to be doing well in that area. The average estate developer is unable to meet the price points for this category of people. Tapi apakah warga tinggal di perumahan mewah atau terjangkau? Mereka menghadapi masalah yang sama, yakni polusi plastik yang didorong oleh pertumbuhan populasi. Rumah plastik bisa menjadi solusi yang memungkinkan bagi kedua masalah ini. Nelson Boateng membangun rumah dari batu bata yang terbuat dari plastik daur ulang dan ini biayanya lebih murah dari bangunan beton. Apartemen satu kamar tidur seharga $11.000 Amerika dibuat dengan 13.400 kg sampah plastik. We advance in producing plastics Lego bricks to build affordable housing for the very low income Ghanaian. The bricks are not because it's very cheap. The durability is less. It's stronger than the normal concrete bricks that we have because these bricks can withstand waterlogged areas, can withstand earthquake, and doesn't bend. Nelson mencampur bahan limbah plastik yang diparut dengan pasir di bawah suhu tinggi untuk mencetak batu bata yang murah. Batu bata berfungsi dengan baik untuk bangunan satu lantai. Dan untuk menekan biaya dan menampung lebih banyak orang, ia kini mencari cara agar bisa dipakai membangun gedung bertingkat. Menurut Badan Standarisasi Ghana, hasil tes menunjukkan batu bata plastik Nelson ini memenuhi standar kualitas. It passed the compressing strength, just as the ordinary concrete blocks things also pass. So the product is of good quality and can serve the same purpose as the traditional products. Pengusaha ini berharap upayanya untuk membangun rumah murah yang terbuat dari bahan sampah plastik yang didaur ulang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau di Ghana. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Langsung saja pemirsa, bencana alam, konflik hingga pengungsian mengetuk rasa solidaritas banyak orang. Tetapi apa yang terjadi saat pengumpulan dana ternyata dilakukan untuk kepentingan pribadi. Analisis mencermati lonjakan penipuan bersamaan datangnya musibah dan mendesak warga berhati-hati sebelum menyumbang. Dunia yang terhubung lewat internet dan media sosial berarti bahwa bencana hingga konflik di satu wilayah dengan cepat bisa direspons dari belahan dunia lain. Tapi bersamaan dengan meningkatnya niat baik, analis mengingatkan meningkat pula aksi mereka yang berniat jahat. We regularly see an uptick in fraudulent activity as a result of any humanitarian crisis, whether it's a volcanic eruption, an earthquake, or in this case, the conflict in Ukraine. Criminals use this as an opportunity to prey on people of goodwill, to get them fooled into donating money or resources or clicking on links that they can then exploit
based on pretending to be charitable organizations seeking to help the victims of that catastrophe. Well, so when humanitarian crises strike, as they are in Ukraine right now, humans tend to be very generous with their support. That's a wonderful thing. But my advice would be to give with your head as well as your heart. Impulse giving can cause you to end up giving money away that you decide is not effective in the end. It might even cause you to get scammed. Jangan buru-buru merogoh kantong, kata analis. Verifikasi dulu organisasi yang menurut media sosial sedang menggalang dana. Do your research, independently verify crowdfunding and social media requests. Check the names of organizations soliciting your help with the Internal Revenue Service website, because scam artists often will use a name close to the name of a real charity. The people who do these scams very often steal copies of legitimate charities, so simply looking at the site isn't enough. It's more important that you don't click links that take you to the site, but you independently find it. Go through a trusted site like Charity Watch or Charity Navigator. Use those sites to identify, and then examine the site carefully to be sure that it really is the one you think it is. Lagi-lagi jangan terburu-buru mengisi data pribadi, apalagi nomor kartu kredit. The more you read, the more informed your giving will be. Every crisis is different. In this particular case, one of the things we have to address, in addition to the humanitarian crisis, is Russian efforts at disinformation. Klaim bahwa 100% uang yang disumbangkan disampaikan langsung kepada mereka yang membutuhkan juga patut dicurigai menurut analis, karena organisasi nirlaba pun membutuhkan biaya operasional. Selain itu, yang patut juga diwaspadai adalah penggunaan cara pembayaran tidak lazim, seperti kartu, kupon, atau mata uang kripto. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Mata uang lira Turki terus melemah, sementara tingginya inflasi membuat harga-harga di negara ini melonjak lebih dari 50%. Untuk membantu mengentaskan kemiskinan, pemerintah kota Istanbul menghidupkan kembali tradisi lama di negara ini, yakni warga mampu menyisihkan sebagian uang bagi yang kurang mampu. Selama beberapa dekade, Yavuz Eraldi telah memproduksi dan menjual roti di tokonya di Istanbul. Di sini roti menjadi makanan pokok bagi warga kebanyakan, termasuk yang tidak berpunya. Tapi kini tidak lagi karena harga-harga melonjak lebih dari 50% akibat tingginya inflasi. Dalam masa sulit ini, menurut Yavuz, banyak warga beralih ke tradisi amal yang sudah berabad-abad, yakni warga kaya mentraktir warga miskin. 3 tane ekmek askıda. Ben hemen bu şekilde notumu alıyorum. Tekrar ihtiyaç sahipleri geldiği zaman veriyoruz, bir daha siliyoruz, yazıyoruz. Alım gücü düştüğü için yani normal bir aylıkçı bir çalışan bir insan bile artık gelip askıda bir ekmek alabilir miyim deme durumuna gelmiş noktada. Anjloknya lira Turki tahun lalu memicu lonjakan inflasi yang menurut angka resmi berkisar 50%. Tapi menurut sejumlah studi independen, inflasi sebenarnya mungkin 2 kali lipat. Kemarahan atas kenaikan harga membuat warga Turki turun ke jalan. Kelompok anti kemiskinan memperingatkan warga Turki dihadapkan pada pilihan membeli makan atau membayar ongkos penghangat rumah di musim dingin ini. Pemerintah kota Istanbul yang dikuasai oposisi membawa tradisi traktiran ini ke dunia digital untuk menekan lonjakan angka kemiskinan. Warga yang tidak mampu membayar tagihan listrik misalnya dapat memposting di situs Kota Madya Istanbul dan warga lain bisa membayarkannya lewat situs ini. Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Şöyle bir verilere baktığımızda Kasım ayında 18 bin kişi askıya fatura bırakmışken Aralık ayında 25 bin kişi, 1 Şubat'ta sadece bir günde 10 bin kişi askıya faturasını bırakmış durumda. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz şartlar hakikaten bu dayanışmanın büyümesi gereken anlar. Menurut pemerintah kota, mereka yang meminta bantuan harus diverifikasi sebagai warga yang memang membutuhkan. Sejauh ini lebih dari 300.000 tagihan telah dibayarkan lewat skema ini. Upaya wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu berjalan baik dan jajak pendapat menempatkannya sebagai calon teratas dalam pemilihan presiden tahun depan. Wali kota juga mengubah kota Madya Istanbul menjadi produsen roti terbesar di Turki dengan menghasilkan lebih dari 1 juta roti bersubsidi setiap hari. Antrian roti bersubsidi menjadi simbol kesulitan ekonomi Turki. Dan program roti bersubsidi ini meningkatkan reputasi wali kota di mata banyak warga. Müthiş bir olay. Halk uyansın. Uyansın. Böyle bir hizmet yok Türkiye'de. Belediyenin yaptığı dışında bir hizmet yok.
Krisis ekonomi sebelumnya membawa wali kota Istanbul, yakni Presiden saat ini Recep Tayyip Erdogan, ke tampuk kekuasaan. Dan para pendukung wali kota Imamoglu berharap dengan adanya krisis ekonomi pada saat ini, maka sejarah akan terulang kembali. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kendaraan swakemudi dapat membuat transportasi menjadi lebih aman dan lebih murah di masa depan. Menurut beberapa pakar transportasi yang melakukan uji coba, saat ini sebuah bus antar jemput swakemudi belum bisa sepenuhnya beroperasi otonom. Bis kecil di Golden, Colorado ini adalah Golden Rovers. Rovers tidak memiliki setir dan menjalani rute yang telah diprogram di sebuah kampus perguruan tinggi dan jalanan umum dengan membawa hingga 6 penumpang. Pakar transportasi Amy Ford akan naik Rover. Amy membantu Colorado membuat aturan kendaraan swakemudi. Menurutnya, sebagian teknologi swakemudi sudah diterapkan di mobil saat ini. Tyler Swidak mempelopori proyek bis swakemudi ini. I think we will see truly driverless transit operations this decade. Tapi ilmuwan transportasi Wes Marshall lebih skeptis. 5 years ago, everyone said we're going to be fully autonomous 5 years from now, and we're not. Maybe just would prioritize sidewalks and bike lanes. Meski mayoritas swakemudi, tapi bis ini memakai. My name is Ed, and I'm an operator here. Bis memutuskan sendiri kapan harus berhenti dan kemana perginya. Ed memberitahu kapan harus jalan. It's at a stop sign, and it's still waiting, so I just have to press this button and tell it to go. Menurut Wes, kecepatan bis yang hanya 20 km per jam mengganggu pengemudi manusia. You can see all the cars backing up behind us and getting a little frustrated. Tiba-tiba bis berhenti. So that was an e-stop. Bis berhenti sendiri secara darurat untuk menghindari pengemudi yang ceroboh. Untuk membuat bis jalan lagi, operator Ed menekan tombol. Tak satu pun dari para ahli ini yang mengatakan bis antar jemput ini siap mengemudi sendiri. Tapi bahkan skeptis seperti Wes ingin proyek bis swakemudi terus diuji coba. If it stops here, it's not going to be that useful to people. State of the art today, and then it will continue to grow. Untuk saat ini, bis semi swakemudi ini akan terus mengumpulkan data untuk bisa beroperasi secara lebih baik. Dan ini akan menjadi langkah menuju masa depan mengemudi otonom yang sesungguhnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sipo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.